Presiden Prabowo Subianto begitu geram dengan maraknya praktik korupsi di Republik ini. Setahun menjabat, Prabowo pun bergerak cepat memberantas korupsi. Hasilnya, ratusan triliun rupiah potensi kerugian negara maupun anggaran negara yang rawan diselewengkan diselamatkan. Prabowo bahkan menekankan pihaknya akan tegas membasmi korupsi tanpa pandang bulu. Begitupun tidak ada lagi kasus yang tidak tersentuh. Semua demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang berkeadilan. Kini sejumlah kasus menanti pengusutan tuntas. Saya Prita Zeka, Anda menyaksikan Benang Merah dalam edisi Prabowo Berantas Korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan. Presiden Prabowo Subianto tak main-main menunjukkan komitmennya memberantas korupsi di Republik ini. Sejak dirinya memimpin Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sedikitnya telah mengungkap 43 kasus korupsi. Dari puluhan kasus tersebut, potensi kerugian negara yang berhasil ditekan lebih dari 300 triliun rupiah. Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkungan PT Pertamina misalnya dinilai sebagai yang terbesar. Angkanya disebut-sebut lebih dari 900 triliun rupiah. Tak kalah mencengangkan yakni korupsi yang melibatkan PT Timah. Kerugian negara ditaksir mencapai 300 triliun rupiah. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Mbok sadar, mbok bersihkan diri, ya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Sementara dari pembenahan praktik tambang dan perkebunan, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan dipandang krusial. Sebab regulasi ini menjadi langkah penting 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum dan memulihkan aset negara dari praktik pertambangan maupun perkebunan ilegal. Sebagai catatan, sejak diberlakukan, Satgas PKH telah mengembalikan tidak kurang dari 3,32 juta hektar kawasan hutan dan lahan ilegal di berbagai daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah materi pembelajaran yang sangat penting, yaitu mengenai anti korupsi. Tema ini sangat relevan bagi kita sebagai mahasiswa karena korupsi bukan hanya isu besar di tingkat negara, tetapi juga persoalan etika, moral, dan tanggung jawab yang perlu kita pahami sejak dini. Melalui pengetahuan dan kesadaran yang benar, kita bisa membangun sikap integritas dan kejujuran yang akan menjadi bekal dalam dunia kerja dan kehidupan bermasyarakat di masa depan. Saudara-saudara sekalian, korupsi adalah salah satu masalah paling serius dalam pembangunan sebuah negara. Ia bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik, merusak sistem sosial, dan menghambat pemerataan kesejahteraan. Ketika korupsi terjadi, yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tetapi seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling membutuhkan fasilitas publik. Isu korupsi hari ini tidak hanya sebatas kasus klasik seperti suap atau penggelapan dana. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik korupsi menunjukkan ciri-ciri baru yang kompleks melalui penggunaan teknologi digital dan sistem administrasi modern. Di berbagai negara, kritik terhadap lemahnya akuntability serta ancaman terhadap demokrasi
menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi salah satu risiko utama terhadap stabilitas pemerintahan dan kepercayaan masyarakat. Di tingkat global, berbagai lembaga internasional pun semakin memperkuat upaya pengukuran dan pemberantasan korupsi dengan memanfaatkan data atau big data sebagai alat ukur dan pemantauan. Teknologi seperti artificial intelligence dan sistem digital dapat membantu mendeteksi pola penyimpangan dalam pengadaan publik yang sering kali menjadi titik rawan praktik penyalahgunaan anggaran negara. Di sini, kita perlu menyadari bahwa korupsi bukan hanya masalah administratif, tetapi juga budaya. Ketika struktur sosial atau sistem kerja tidak memperhatikan akuntabilitas, perilaku korup cenderung berkembang. Karena itulah, tingkat kesadaran publik dan kultur integritas menjadi kunci penting dalam upaya pencegahannya. Saudara-saudara sekalian, dalam konteks Indonesia, isu korupsi masih menjadi perhatian utama publik dan pemerintah. Survei terbaru menunjukkan bahwa masyarakat menempatkan korupsi sebagai salah satu persoalan mendesak yang harus diselesaikan dalam 5 tahun ke depan, bahkan lebih tinggi dibandingkan isu-isu besar lain seperti harga bahan pokok dan pengangguran. Di sisi lain, penegak hukum telah bekerja aktif dalam mengusut berbagai kasus sepanjang 2025. Misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan puluhan penyelidikan dan penyidikan kasus sejak semester pertama tahun ini, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan terus berlangsung meski tantangan tidak mudah. Selain itu, terdapat sorotan penting tentang potensi kerawanan korupsi dalam penyaluran bantuan bencana di Indonesia. Sebagai contoh, kasus potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah dalam pengelolaan bantuan kebencanaan di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya, menjadi peringatan bahwa konflik kepentingan dan pengawasan kurang kuat tetap menghantui distribusi dana publik. Hal ini semakin relevan ketika kita melihat dampak nyata bencana besar yang melanda negara kita, seperti banjir dan longsor di Sumatera akhir tahun ini, yang memerlukan alokasi anggaran besar untuk penanganan dan pemulihan. Ketika dana publik yang seharusnya meringankan beban masyarakat, bencana disalahgunakan. Dampaknya akan semakin merugikan mereka yang paling rentan. Saudara-saudara sekalian, namun dalam kabar yang lebih positif, Indonesia juga menunjukkan inisiatif strategis dalam upaya anti korupsi di tingkat regional. Sebagai tuan rumah Forum Anti Korupsi Asia Pasifik, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan pentingnya integritas sebagai fondasi pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Isu-isu seperti transparansi, kepemilikan, konflik kepentingan, serta pemanfaatan teknologi baru seperti blockchain dan AI dibahas untuk meningkatkan akuntabilitas. Saudara-saudara yang saya hormati, jika kita memperhatikan situasi internasional, banyak negara juga mengalami dinamika pemberantasan korupsi yang menarik. Misalnya baru-baru ini pemerintah Bulgaria mundur setelah protes besar-besaran yang dipicu kekesalan publik terhadap dugaan korupsi dan kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Peristiwa ini menggambarkan bahwa masyarakat global semakin menuntut pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Begitu pula di kawasan Eropa, pemerintah Slovakia baru-baru ini mengajukan veto terhadap undang-undang yang dinilai dapat melemahkan perlindungan pelapor whistleblower, suatu langkah penting untuk mempertahankan sistem yang kuat dalam menangani kasus-kasus korupsi. Kemajuan dalam penegakan anti korupsi juga terjadi di negara-negara seperti Ukraina yang memperoleh hasil positif dalam evaluasi internal sistem anti korupsinya, termasuk perlindungan pelapor dan transparansi aset pejabat, meskipun negara tersebut tengah menghadapi kesulitan eksternal akibat konflik berskala besar.
Saudara-saudara sekalian, poin penting yang harus kita ingat adalah bahwa efek korupsi terasa jauh lebih luas daripada sekadar kasus hukum individual. Korupsi menggerus kepercayaan publik, memperburuk ketimpangan sosial, dan dapat melemahkan legitimasi pemerintahan secara keseluruhan. Tidak sedikit laporan yang menyatakan bahwa dampak korupsi juga menjadi ancaman serius bagi demokrasi di banyak negara karena kurangnya akuntabilitas dalam pemerintahan. Saudara-saudara yang saya banggakan, untuk itu ada beberapa langkah penting yang perlu kita dukung bersama. 1. Membangun budaya integritas sejak dini, baik lingkungan pendidikan, organisasi, mahasiswa, hingga tempat kerja nanti. Integritas harus menjadi nilai yang hidup dalam praktik sehari-hari. Yang kedua, menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara dan pemerintahan, termasuk melalui akses informasi publik yang terbuka dan dapat diaudit oleh masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, memperkuat lembaga penegak hukum, termasuk memberikan ruang yang aman bagi pelapor kasus pelanggaran serta memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa diskriminasi. Yang keempat, mengoptimalkan peran teknologi bukan hanya di bidang pelayanan publik. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.